Prestasi yang pernah diraih, Porprov 2017, 3 emas 3 perak. Sebenarnya tidak ada batasan Bu untuk menjadi atlet renang. Yang penting dia mau berusaha aja Bu, mau capek aja di kolam. Kalau diteruskan ya prestasinya bagus Bu. Saya terus terang tidak bisa meninggalkan renang karena sudah mencintai lah Bu. Sudah mencintai kita. Sudah dari kecil sampai dengan jadi polisi itu kita berkat renang lah Bu. Saya anggap ini 3 ini harus mendukung nih Bu. Orang tua, pelatih, dan anaknya harus jadi satu ini Bu. Harus bersinergi 3 ini Bu. Harus jalan sama-sama. Tadi kan disinggung berenang itu capek ya. Cuman setelah capek itu ketagihan, Bu. Besoknya pengen lagi ke kolam. Untuk renang perwakilan Kabupaten Tabalong, semoga mendapatkan hasil yang maksimal lah. Semoga prestasi tahun ini bisa lebih bagus dari 2017 yang lalu ya Coach. Seperti yang kami dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema kisah sukses mantan atlet Tabalong yang berprestasi. Kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita, yaitu Mas Amris Diryanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dan Bribtu Dewa Wisnu Firdaus. Assalamualaikum. Kita ngobrol santai aja ya Mas. Ya. Oke Mas, saya ke Mas Amris dulu ya. Mulai sini ya. Mas Amris sudah sejak kapan menjadi atlet renang? Awal menjadi atlet renang dari SMP, Mbak. Dari SMP ya? Waduh, luar biasa. Kemudian selama menjadi atlet itu prestasi apa Mas yang pernah diraih? Prestasi yang pernah diraih, Porprov 2017, 3 emas 3 perak. Wow, luar biasa Mas. Kemudian Mas, Mas Amris kan sekarang saya lihat bekerja dari pakaiannya itu ya. Berarti sudah berhenti menjadi atlet begitu? Terakhir menjadi atlet itu untuk ajang PON kemarin, Mbak, di Papua. Luar biasa. Tahun berapa itu Mas? 2020. 2020 berarti baru saja ya Mas. Kenapa saat itu, dan saat itu terakhir ya 2020 terakhir, memutuskan untuk istilahnya pensiun. Berhenti ya? Itu pasti ada dong ya. Setelah itu pensiun, kemudian melanjutkan melatih. Oh, menjadi pelatih ya, luar biasa. Kemudian sebelum ini menekuni apa ya, memilih cabang renang istilahnya, itu apa sih alasannya kok bisa gitu jadi pengen di renang itu? Alasannya ya karena faktor lingkungan, Bu, ya. Oh, lingkungan. Faktor lingkungan, kebetulan orang tua saya dari Maluku, ibu dari Maluku, jadi dekat dengan laut, Bu. Jadi untuk air itu udah dekat jadi dari teman. kecil. Dekat dari kecil ya. Luar biasa. Sekarang saya izin ke Mas Wisnu ya Mas ya. Siap Bu. Kalau Mas Wisnu ini kan kebetulan latar belakangnya pasti sama, cabang renang sama ya Mas Bu. Ya. Terus Mas Wisnu ini kalau jadi atlet itu sejak kapan atau sejak tahun berapa ya? Untuk jadi atlet saya sudah sejak tahun 2004. Awalnya itu paman saya, Paman Tauhid. Beliau sudah almarhum. Beliau mengenalkan saya di dunia renang. Jadi hampir semua keluarga kami, sepupu, kakak itu semua atlet renang berkat almarhum, berkat paman saya, Pak Tauhid. Iya. Terus prestasi apa yang pernah diraih? Untuk prestasi yang terakhir ini sama dengan Amris. Waktu tuan rumah di Porprov Tabalong, saya meraih 1 perak, 1 perunggu. 2017 berarti ya. 2017. Kemudian berhentinya berarti
Berhenti atau apa ya istilahnya? terakhir waktu kejurprop. Kejurprop? Waktu kejurprop terakhir kita sudah stop dan memutuskan untuk fokus menjadi pelatih renang. Pelatih lagi. Tahun berapa itu? Tahun 2017 itu sudah mulai berhenti sih Bu. Jadi kita sudah sambil melatih di klub yang kita bina. Iya. Berarti istilahnya memutuskan untuk berhenti menjadi atlet itu karena ingin lebih fokus ya Mas? Karena ingin lebih fokus, juga ingin mencari regenerasi untuk atlet Tabalong ke depannya. Gitu. Melalui klub yang kami bina. Oh iya. Itu sebenarnya ada batasan usia tidak ya berenang ini Mas? Kalau untuk batasan usia belajar berenang tidak ada Bu. Untuk bebas aja kita kalau yang mau bisa berenang kita silahkan, untuk usia bebas aja. Untuk usia minimalnya itu 4 tahun. Oke, luar biasa, menarik sekali perkenalan kita pada segmen pertama ini ya. Pemirsa, setelah ini saya akan bertanya mengenai kegiatan dan pekerjaan dari narasumber kita, tetapi tentu saja setelah iklan berikut ini. Tetap di program Berbagi Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tabalong AKBP Rizal Mutakin SIK mendukung dan mengapresiasi anggota saya Bribtu Dewa Wisnu atas dedikasi dan prestasi sebagai atlet renang Kabupaten Tabalong. Wisnu meraih 2 medali emas tahun 2011 pada kejuaraan Popda Kalsel. Dilanjutkan yang bersangkutan mewakili Kalimantan Selatan ke Riau di kejuaraan Popnas tahun 2011. Kemudian di tahun 2017 juga Wisnu meraih medali perak dan perunggu di kejuaraan Porprov Kalsel di Tabalong. Sekarang Wisnu sudah tidak lagi menjadi atlet, namun menjadi pelatih bagi anak-anak di Kabupaten Tabalong melalui komunitas klub yang mereka bangun. Anak didik atau atlet renang di Tabalong sering meraih medali dan mengikuti kejuaraan di tingkat Kalimantan Selatan maupun di luar daerah. Harapan ke depan kepada Wisnu dan adik-adik atlet renang, terus tingkatkan potensi dan motivasi untuk semangat berjuang sebagai atlet mulai dari usia dini, remaja hingga dewasa. Ciptakan atlet renang Tabalong yang profesional yang dapat membanggakan mereka sendiri, orang tua, mengharumkan nama Kabupaten Tabalong di ajang kejuaraan renang baik di tingkat daerah maupun nasional. Selamat berjuang, Wisnu Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang atlet profesional itu tidaklah mudah. Butuh waktu dan proses untuk terus menggali potensi dalam diri sesuai dengan bakat dan minat. Saya mewakili PT Karya Jalur bersama subkontraktor PT Putra Perkasa Abadi menyampaikan apresiasi serta rasa bangga kepada Saudara Muhammad Amris Diriando, salah satu atlet berprestasi di Porpop 2017. Yang saat ini telah bergabung menjadi karyawan dan keluarga besar PT Karya Jalur bersama. Ini membuktikan bahwa menjadi atlet di Indonesia tetap memiliki masa depan yang baik, dan kami mendukung sepenuhnya kepada para atlet agar terus berprestasi sekaligus membangun kehidupan yang lebih baik. Mengutip kata-kata Dan Gable, medali emas sebenarnya tidak terbuat dari emas, mereka terbuat dari keringat, tekad, dan paduan yang sulit ditemukan yang disebut nyali. Ayo maju atlet Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Tadi telah kita saksikan video testimoni dari masing-masing atasan narasumber kita. Saya kembali lagi dengan Mas Amris, Mas. Dengan background Mas Amris sebagai mantan atlet berprestasi, apakah background tersebut menjadi nilai plus Mas Amris untuk diterima bekerja?
untuk background saya sebagai atlet renang itu menjadi catatan tersendiri dari pihak perusahaan. Karena kemarin kebetulan pas ngelamar pun menyertakan semua sertifikat. Oh begitu ya, luar biasa Mas. Sudah berapa lama Mas Amris bekerja di perusahaan tersebut Mas? Saya bekerja di perusahaan KJB itu untuk PPA sekitar dari bulan Juni. Iya, bulan bulannya ini. lalu. Oke. Kemudian sebelumnya sebelum bekerja di sana, kegiatan Mas Amris sehari-hari itu apa? Kegiatan saya sehari-hari melatih di klub bareng sama Pak Wisnu. Oh, sama Pak Wisnu ya. Iya. Ini informasi yang saya terima nih ya, Mas Amris ini juga ikut dalam aksi sosial kemanusiaan, betul begitu ya? Iya, Mas? betul. Ya? Oke. Bisa diceritakan Mas apa saja kegiatan yang pernah diikuti gitu? Ya, untuk bencana skala nasional yang saya pernah berangkat itu ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian itu apa itu Mas? Gempa bumi. Okay. Kebetulan gempa bumi 2018 kalau nggak salah. Kemudian untuk bencana Palu beberapa bulan setelah Lombok, Palu, tsunami, kemudian likuifaksi ya. Kemudian yang bulan Januari banjir Kalsel. Kebetulan saya dari hari pertama turun. Kebetulan di Barabai yang titik terparahnya. Iya. Itu bersama-sama dengan rekan yang di sini. Iya betul, bersama-sama kita kolaborasi dengan Basarnas dan yang lain-lain. Luar biasa Mas. Kemudian saya izin ke Mas Wisnu lagi ya. Mas Wisnu sudah berapa lama bekerja di kepolisian? Saya sudah sejak tahun 2013 ya, itu sudah pelantikan sampai dengan sekarang. 2013. Kemudian kalau boleh tahu nih saat ini jabatan Mas Wisnu sendiri apa? Saya sekarang berdinas di Polsek Tanta. Polsek Tanta. Sebagai di unit Sabara. Sabara. Polsek Tanta. Polsek Tanta ya. Terus ini kalau misalkan Mas ya mau masuk di kepolisian, saat masuk di kepolisian itu kemarin, apakah background Mas Wisnu sebagai seorang atlet itu menjadi nilai plus? Atau gimana itu? Tentunya Bu, menjadi nilai plus untuk kita yang mempunyai prestasi. Betul sama kayak seperti Mas Amris, kami lampirkan itu Bu, sertifikat prestasi kita. Mungkin itu jadi pertimbangan untuk kita masuk polisi ini Bu. Itu salah satunya Bu. Iya, karena memang salah satu tes fisiknya ada renang juga ya. Iya. Kebetulan kita kemarin fisik nggak terlalu mempersiapkan betul Bu, karena kita secara ya fisik udah siap. Karena basicnya sudah atlet Bu. Iya, luar biasa ya. Itu mungkin kemudahannya ya kalau kita punya basic atlet. Apa ya, ada kemudahan. Iya, istilahnya udah punya basic, udah punya basic istilahnya. Terus selain seorang polisi juga, Mas Wisnu ini saya dengar menjadi seorang pelatih renang ya. Betul, di sebuah klub, di klub renang di Tirta Samudra. Betul begitu ya, Tirta Samudra Swimming Club. Kemudian bagaimana Mas Wisnu membagi antara pekerjaan sebagai seorang polisi dengan sebagai seorang pelatih renang itu? Kita membagi waktunya ya lumayan apa ya Bu, lumayan menguras waktu lah Bu. Selain kita berdinas di kepolisian, juga kita sore Bu lanjut lagi melatih renang. Pagi ke kantor, terus waktu di Polres nih Bu, waktu saya sebelum ke Polsek, itu kita di Polres itu pulang jam 4 ya Bu. 4. Di situ selesai pulang dari kantor, langsung ke kolam renang. Gitu putar terus Bu. Gitu. Sore ya? Sore Bu, sore. Jam sore, kita latihan jam 4 sampai setengah 6. 2, 3, 4. Sore kalau harinya hari kita Senin sampai Sabtu Ibu latihannya. Setiap hari berarti setiap hari, gitu. Dengan orang yang sama?
Dengan orang yang sama. Oh, dengan orang yang sama, luar biasa setiap hari gitu. Terus kalau tadi sudah disinggung ya dari usia berapa di segmen pertama tadi usia 4 tahun kalau 4 tidak tahun, ya. 4 tahun. Itu 4 tahun dengan latihan orang banyak atau privat atau gimana itu? 4 tahun dengan skala orang banyak, Bu. Dengan orang banyak ya. Kebetulan kami kemarin sempet pelatihnya 5, Bu, kewalahan. Saking banyaknya itu peminat renang ini untuk di kabupaten, khususnya di klub kami, Bu, luar biasa peminatnya. Sampai dengan sekarang itu kalau menurut di absen kami ada 66 anak yang dilatih di klub kami. Sekarang sudah kami kurangi, Bu, jadi 3. Wow, Dulu itu 5 pelatih itu 85 anak. Ya. Tapi alhamdulillah bisa tercover Tercover, Bu, namanya. bisa. Ada batasan usia kalau minimal tadi 4 tahun, kalau maksimalnya ada tidak? Maksimal kita bebas aja, Bu. Ya bebas ya. Tapi yang kebanyakan yang ikut latihan yang dewasa itu yang mau masuk polisi, Bu. Masuk polisi usia 17 tahun, 18 tahun itu sudah ada yang masuk untuk persiapan masuk polisi. Selalu kami tanya buat apa? Buat masuk polisi, Om. Ya udah silakan. Sama, Bu. Sama yang basicnya tetap sama. Tapi kalau usia 18 tahun itu dia kan badannya kaku nih, Bu. Udah mulai kaku. Jadi kesulitannya di situ kita untuk melatih. Lebih mudah melatih yang usia 4 tahun ya, Coach ya. 4 tahun ke atas, 4 tahun, 5, 6, 7 sampai 10 tahun itu masih enak tuh anak-anak. Kalau batasan untuk menjadi atlet renang usianya? Sebenarnya tidak ada batasan, Bu, batasan untuk juga menjadi ya? atlet renang. Yang penting dia mau berusaha aja, Bu, mau capek aja di kolam. Rajin, mau capek ya. Itu kalau diteruskan dia prestasinya bagus, Bu, lumayan. Terus kenapa nih jadi Mas Wisnu itu tertarik ya? Karena memang pada dasarnya kan Mas Wisnu memang seorang renang, atlet tadi ya. Terus kenapa jadi tertarik? Padahal udah ada punya pekerjaan istilahnya dan membagi waktu itu lumayan juga itu capek. Untuk itu, Bu, saya terus terang tidak bisa meninggalkan renang karena sudah mencintai lah, Bu. Sudah mencintai kita. Sudah dari kecil sampai dengan jadi polisi itu kita berkat renang lah, Bu. Saya anggap ini. Jadi saya harus meneruskan ini. Saya harus meneruskan. Toh nanti saya berhenti jadi atlet, saya harus punya pengganti kami. Pengganti Amris dan saya ini untuk meneruskan prestasi kami untuk generasi, khususnya di klub kami. Sampai sekarang ya Mas Wisnu dan Mas Amris ini satu tim di ini ya, sama di klub yang sama? Kalau Mas Amris baru aja dia ini resign melatih, istirahat dulu sementara, fokus kerja. Fokus kerja, Iya. oke ya Mas ya. Tapi nanti kalau Cuti dia atau cuti libur, dia ikut kami melatih. Begitu. Kebetulan kami sekarang ada 3, Bu, pelatih. Sementara ditinggal Om Amris, dia kerja di mana? KJB. Ada pelatihnya untuk yang pemula sama yang lanjutan itu Coach Gio sama Coach Yasin. Itu. Luar biasa ya. Jadi memang karena pekerjaan Mas ya tidak bisa lagi membagi waktu tadi ya. Oke, sekarang ke Mas Amris nih ya, Mas Amris. Kalau tadi bercerita tentang klubnya, sekarang tentang latihannya ini Mas, saya mau tanya itu. Kalau latihan di renang itu sebenarnya dari langkah yang dasar atau istilahnya dari hal yang termudah sampai menjadi atlet itu apa aja sih Mas? Selain memang tadi kemauan kalau mau dia rajin belajar renang mau lama-lama istilahnya mau di kolam lama-lama, nah mau capek istilahnya saya itu apa Mas? Selain mau capek itu apa? Selain mau capek tentunya dukungan dari orang tua penting banget. Iya, karena kalau dukungan dari orang tua, semangat orang tuanya nganter, insya Allah anaknya semangat juga. Kemudian untuk berlatih renang biasanya ada beberapa tahap. Dari tahap pengenalan air, dari dasar karena nggak semua anak bisa menerima langsung ke air.
karena air kolam kan beda dengan air yang kita mandi. Jadi pengenalan air, kemudian setelah pengenalan air, main dari basicnya, meluncur, dapat luncurannya, kemudian dan seterusnya, main kaki, tangan, kemudian baru masuk ke fokus gaya. Itu sama dengan orang yang dewasa ya, perlu juga kayak misalnya kayak saya nih, saya kan orang yang tidak bisa berenang ya. Jadi kalau itu memang harus mengenali tahapan lewat pengenalan air, dikasih itu tadi papan luncur apa ya? Sama ya? Sama berarti? semua. Oh sama ya, oke. Papan luncurnya besar Mas? Papan luncurnya bebannya tuh biasanya sampai 100 kilo. Oh berarti masih mampu menampung saya ya Mas? Betul. Oke, menarik sekali perbincangan kita di segmen yang kedua ini. Baik pemirsa, setelah ini narasumber kita akan berbagi tips sukses untuk menjadi seorang atlet yang sukses. Tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di depan layar kaca Anda. Saya ke Mas Wisnu dulu Mas. Oke, kemarin kan baru dilaksanakan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Hulu Sungai Selatan ya Mas ya, tepatnya di Kandangan itu. Dari anak didik Mas sendiri, itu apakah ada yang berangkat ke sana? Ada Bu, kita ada 5 perwakilan dari klub untuk mewakili Tabalong. Di cabang yang berbeda? Cabang renang. Nggak, maksud kan ada gaya macam-macam Oh ya? berbeda gaya, Bu, berbeda. Okay. Jadi di 5 orang itu di 5 gaya yang berbeda gitu? 5 gaya yang berbeda. Oke, kemudian ini saya tanya ke, pilih salah satu boleh, siapa aja mau jawab ya, istilahnya mau dua ya. Oke, menurut Masnya ini ya, Mas-mas berdua nih sebagai seorang coach juga dan mantan coach gitu, bagaimana minat anak Tabalong khususnya untuk memilih cabang renang itu? Antusiasmenya itu bagaimana ya istilahnya? Apakah memang mereka sendiri yang mau atau dipaksa orang tua atau bagaimana yang selama ini Mas lihat? Untuk minat anak, saya lihat makin kesini ya minat anaknya makin bagus Bu. Dari kemauan anaknya. Dari anaknya sendiri dari berarti ya, bukan anaknya. dari paksaan orang tua ya? Bukan. Terus kadang kan kita latihan di kolam. Nah, di samping itu kan ada kolam anak-anak Bu. Oh iya. Kadang ada anaknya kan lihat kami latihan, pengen bilang sama orang tuanya. Ada juga yang orang tuanya pengen memasukkan anaknya ke klub. Sangat luar biasa Bu antusiasnya sekarang untuk di Tabalong. Beda dari dulu. Dulu susah cari atlet ya? Cari atlet susah. Susah Bu, susah. Sekarang memang anaknya yang mau ya, orang tuanya juga mendukung ya. Semenjak ada klub ini Bu, terwadahi lah Bu anak-anak ini untuk berlatih gitu Bu. Biasa. Ini tadi saya mengingat kembali pernyataan dari Mas Wisnu, jika ingin capek ya. Nah jadi artinya yang saya garis bawahi adalah renang ini cukup melelahkan atau capek, begitu ya? Betul begitu Mas? Betul, oke betul ini ya. Tapi hasilnya itu banyak manfaatnya pasti semua ya, semua olahraga itu pasti banyak manfaatnya. Dari pengalaman Masnya nih, terserah dari Masnya yang siapa, apa yang dampak yang paling dirasakan khususnya bagi tubuh kita ya istilahnya jika rutin berenang? Coach, silakan. Kalau jadi pengalaman kita di klub ya, ada orang tua renang itu dari Balangan, tetangga dari kita. Balangan, ya jauh ya. Melatih, menitipkan anaknya ke kita. Kemudian anaknya itu ada riwayat asma Bu. Jadi kalau malam itu suka apa ya? Bengek gitu Bu, susah napas. Kemudian setelah diikutkan les renang di klub kami, itu berangsur-angsur pulih Bu. Tidurnya kalau malam jadi pules, nggak bengek lagi gitu kan. Kemudian sampai keterusan sekarang jadi atlet, mewakili Kabupaten Balangan. Oh. Ikut Porprov nih Bu. Porprov. Oke, gitu ya. Walaupun latihannya di sini ya, Iya, tapi Bu. dia orang oke. Kelas 2 SD Bu. Kelas 2 SD. Dia tiap hari PP ibunya dari Balangan ke Tanjung PP. Iya, benar luar biasa. Semangat luar biasa. Berarti tadi benar, selain antusiasme dari dia sendiri, motivasi, tapi juga dari orang tua yang mendukungnya.
jauh-jauh situ. Berarti diantaranya itu bisa itu ya Mas ya. Padahal kan kalau dilihat ini kita nyebur ke air. Biasanya orang asma itu paling ini dengan Nafas dingin ya, ya, di air lagi itu ya. Untuk kalau renang kan semua anggota tubuh gerak, bukan salah satu. Jadi udah semua otot gerak. Nah itu yang memacu mungkin kesehatannya meningkat. Saya aja kalau misalnya capek-capek, habis masuk malam misalnya, pagi itu kalau bisa berenang dulu biar bisa tidur enak plus. Oh begitu ya Mas Iya. ya. Berarti setelah berenang lebih enak. Iya ya, lebih enak tidur ya? tidurnya. Makan lebih banyak ya. Makan lebih banyak. Oh, gitu ya. Wah, saya nggak mau makannya yang lebih banyak Mas. Oke, saya dengar ini, saya mau mendengar tips dari Mas berdua nih ya, khususnya kepada anak yang ingin menjadi atlet renang agar bisa sukses seperti apa. Boleh dari Mas Wisnu dulu deh. Untuk tipsnya ya, pastinya Bu rajin lah latihan, Mau capek tadi disiplin. ya? Mau Mau capek capek. itu pasti sudah Bu. Ya. Rajin, mau capek itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Terus dia disiplin. Disiplin. Terus kemauan diri sendiri. Terus ada tiga ini Bu, tiga ini harus mendukung nih Bu. Apa itu? Orang tua, Orang tua, pelatih, dan anaknya. orang tua. Harus jadi satu ini Bu. Kalau salah satu aja yang jalan, jadi apa ya Bu? Iya, Tidak seimbang lah. Iya, harus bersinergi. Harus ya. bersinergi tiga ini Bu. Iya. Harus jalan sama-sama. Kalau cuma dua aja yang jalan, kalau cuma pelatihnya dan orang tuanya mau, anaknya kurang, nggak bisa jalan Bu. Harus tiga-tiga ini, tiga faktor ini harus jalan semua. Itu kunci sukses Bu untuk di renang. Luar biasa. Kalau dari ini, Mas Amris? Kalau dari saya tadi kan disinggung berenang itu capek ya. Iya. Cuman setelah capek itu ketagihan Bu. Tagihan Iya. ya. Besoknya pengen lagi ke kolam. Iya. Capek, tidur, malamnya kan cepat tidur. Jadi anak itu nggak sempat lagi main HP. Iya, keuntungan bagi anak-anak. Makanya kan anak-anak tuh dari kecil daripada dia main HP, orang tuanya ngomong daripada dia main HP, lebih baik kita leskan renang. Pulang capek makan langsung tidur. Jadi nggak ada waktu lagi kan. Oke, kemudian ini yang terakhir ya Mas ya, harapan Mas berdua khususnya bagi atlet renang Tabalong nih yang sedang bertanding di Porprov khususnya untuk cabang renang ini. Apa? Boleh dari Mas siapa, Wisnu atau Mas ini? Ya harapan kami untuk renang perwakilan Kabupaten Tabalong semoga mendapatkan hasil yang maksimal lah. Semoga prestasi tahun ini bisa lebih bagus dari prestasi dari 2017 yang lalu ya Coach, seperti yang kami dapatkan. Mudah-mudahan lebih banyak pundi-pundi emas lagi lah, medali yang lebih banyak di tahun ini. Amin, luar biasa. Terus kalau Mas Amris? Kalau dari saya, semoga anak-anak tetap semangat ya, tetap semangat dan jaga kondisi. Karena kita latihan capek-capek, usahakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, kalau udah maksimal, insya Allah hasilnya juga pasti maksimal. Luar biasa, terus sekali ya Mas lah. Kita sudah berusaha, tinggal Allah lah yang menentukannya Iya, ya. betul. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mas Wisnu, Mas Amris, luar biasa Mas yang telah meluangkan waktunya di sini. Senang sekali. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita di program Berbagi Kisah. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.